Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan. Saya berasal dari Universitas 19 November Kolaka. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori-teori pembelajaran. Yang pertama yaitu teori penyajian pengetahuan. Ini saya akan menjelaskan materi dari perkuliahan belajar dan pembelajaran berjudul penyajian pengetahuan. Baik, di penyajian pengetahuan ini yang akan kita pelajari yaitu salah satunya adalah proposisi. Baik teman-teman sekalian, pertanyaannya itu proposisi itu apa sih sebenarnya? Baik, jadi proposisi itu adalah secara garis besar atau secara umum, istilah dari proposisi itu digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disaksikan, disangkal, atau dibuktikan benar atau tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah pernyataan mengenai hal yang dapat dinilai benar atau salah. Baik, selanjutnya apa yang akan kita pelajari? Hubungan dan argumen proposisi. Baik, suatu proposisi selalu terdiri atas dua unsur. Yang pertama, suatu hubungan dan sekumpulan argumen. Argumen merupakan topik dari proposisi, yang dapat berupa kata benda atau kata ganti, yang kadang-kadang berupa kata kerja atau kata sifat. Hubungan suatu proposisi dapat berupa kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Perlu kita perhatikan perbedaan kata, frasa, dan kalimat merupakan cara mengomunikasikan gagasan. Sedangkan proposisi merupakan gagasan itu sendiri. Jadi, proposisi itu bersifat lebih abstrak. Penelitian menyarankan bahwa kita menyimpan informasi sebagai proposisi, bukan sebagai kalimat. Ini berarti bahwa umumnya, jika mengingat gagasan, tidak perlu kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan itu. Lanjut, proposisi dalam bentuk panah. Baik, suatu proposisi itu terdiri ketika dia terdiri atas satu relasi dan lebih argumen, itu dapat dinyatakan atau digambarkan dalam bentuk lingkaran panah. Ini adalah contoh bentuk logika dalam pembuatan lingkaran panah yang menunjukkan bahwa suatu proposisi itu memiliki keadaan yang berulang. Selanjutnya teman-teman, di jaringan proposisi. Ciri suatu unit informasi yang paling penting ialah kaitannya dengan unit-unit yang lain. Pengetahuan kita tentang kaitan-kaitan ini mendasari kemampuan kita untuk membuat analogi dan melihat bentuk-bentuk kalimat yang lain. Kemampuan semacam ini penting dalam situasi pemecahan masalah, karena kaitan antara unit-unit informasi ini merupakan aspek yang penting dari intelijensi. Penting juga untuk mempunyai cara menggambarkannya. Salah satu cara ialah dengan jaringan proposisi. Nah, jaringan proposisi itu adalah himpunan proposisi yang saling berkaitan. Setiap dua proposisi yang memiliki bersama satu unsur saling terkait melalui unsur itu, suatu jaringan proposisi merupakan konstruk hipotesis. Walaupun demikian, jaringan-jaringan proposisi selanjutnya merupakan konstruk yang dapat menolong kita dalam berpikir tentang proses kognitif. Selanjutnya, teman-teman, penelitian Hayes-Roth dan Thorndike dalam E. Gagne 1985, hasilnya adalah menunjukkan bahwa manusia itu biasanya menyimpan informasi dalam jaringan proposisi. Penelitian ini menyarankan bahwa baik atau buruknya informasi itu terintegrasi dalam memori kerja pada waktu yang sama. Prinsip ini sangat penting. Dalam mengajar, mereview, memikirkan sungguh-sungguh materi yang akan diajarkan, dan mengingatkan kembali pada siswa akan gagasan-gagasan yang telah mereka ketahui. Nah, tetapi pada waktu itu tidak mereka pikirkan. Semuanya itu menolong para siswa untuk mempunyai informasi yang ada hubungannya secara aktif dalam memori kerja.
bila akan digunakan untuk mengintegrasikan informasi baru. Selanjutnya teman-teman, aturan kondisi aktif. Aturan kondisi aktif itu adalah produksi merupakan aturan dari kondisi aktif. Jadi kondisi aktif itu memiliki aturan yakni berupa produksi. Artinya produksi itu memprogram terjadinya aksi-aksi tertentu pada kondisi tertentu. Lanjut teman-teman, sistem produksi memperlihatkan gagasan informasi yang merupakan suatu ciri penting produksi. Jika sistem produksi mirip dengan suatu termostat yang secara otomatis mulai bekerja pada kondisi-kondisi tertentu, bila pengetahuan disajikan dalam bentuk produksi, pengambilan keputusan terjadi tanpa banyak pekerjaan yang disadari. Dengan lain perkataan, terjadi secara otomatis. Selanjutnya, dari contoh-contoh produksi yang telah diberikan di atas itu, terlihat bahwa produksi-produksi ini mencoba penyajian sejumlah perbuatan, misalnya memuji seseorang anak, menentukan suatu segitiga, namun pada kenyataannya manusia itu terlibat dalam perbuatan yang lebih kompleks, yaitu memecahkan soal geometri. Memuji seorang anak termasuk dalam sekumpulan peristiwa yang direncanakan untuk mengubah perilaku anak. Jadi, seperti halnya sesuatu diperlukan dan menyajikan saling berkaitan antara proposisi. Untuk produksi pun juga diperlukan hal yang serupa. Proposisi itu dikaitkan melalui gagasan-gagasan yang dimiliki bersama, sedangkan produksi dikaitkan melalui garis kontrol. Arus kontrol berjalan dari satu produksi ke produksi yang lain, bila aksi suatu produksi menimbulkan kondisi yang dibutuhkan untuk terjadinya produksi yang lain. Selanjutnya, baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ramadan,